misalkan dua pasang kaki masuk ke sebuah kamar. Cukup aja kita bilang kayak terlihat atau tampak dua pasang kaki berjalan perlahan masuk ke sebuah kamar. Pintu dibuka, kemudian dia masuk. Udah gitu aja. Jangan tiba-tiba Anda tulis kita melihat dari sisi kiri misalkan ada foreground pot, lalu kaki masuk gitu. Jangan gitu, itu mah ngajarin DOP. Itu ranah yang beda gitu. Saya waktu nonton pertama, kan itu soundman kan, yang dia pakai handuk di kepala itu loh. Itu kan soundman. Waktu awal film itu, saya tuh sempat ngomong gitu, saya bilang, ngapain sih nih soundman di situ? Soundman tugasnya nggak di situ. Saya mau marah-marah tuh. Orang ini nggak ngerti blocking apa gimana? Itu soundman-nya bocor. Apa sih film apa? Soundman-nya bocor gini-gini lah. Ternyata dibayar semua. Dibayar. Itu baru saya tahu. Oh dia kenapa bocor? Ternyata dia tahan berak itu. Saya ketahu. Lucu banget. Halo teman-teman, waduh kali ini kita ketemu lagi bukan di konten semedi yang biasanya sama hantu-hantu, tapi kali ini kita ketemu lagi di Ngono. Nah, ini adalah salah satu konten paling lama yang ada di channel YouTube gue. Di sini gue bakal ngobrol sama bintang tamu yang akan gue undang. Salah satunya yang seperti kali ini adalah yang sudah lo tulis, sudah lo lihat juga di thumbnail yang sudah gue bikin bahwa kita akan ngono sama salah satu komika dari timur generasi kedua setelah Arie Kriting. Dia hidup selalu di bawah bayang-bayang Arie Kriting. Apakah dia juga sering masih mendapatkan job lemparan dari Arie Kriting? Kita langsung aja ngono sama Abdur Arsyad. Kalau itu pertanyaan, kalau itu betul masih ya? Masih dapat lemparan job dari Arie Kriting. Ke Arie Kriting nggak dapat. Wah siapa ya? Layer kedua Abdur Arsyad. Kalau Abdur juga nggak dapat layer ketiga? Enggak layer kedua, enggak layer ketiga. Jadi sekarang udah ada Mamat pesaing saya. Oh udah bukan layer ketiga dia? Bukan layer ketiga. Jadi kalau misalkan cari Arie Kriting nggak dapat, antara Abdur atau Mamat gitu. Makanya saya berharap mudah-mudahan Mamat cepat-cepat bebas dari Indonesia sehingga kalau dia kan pakai visa kerja agak susah. Kan? Atau kalau tidak pakai visa berarti kan dia ilegal ya, imigran gelap ya. Tapi Yewen pun sudah mulai ke Jakarta juga sekarang kayaknya. Ya, nah kalau Yewen tuh hilang-hilang, kadang ada di Jakarta, kadang tidak ada, gitu-gitu lah. Agak susah ditebak. Iya benar. Tapi dia job-job korporat dari pemerintah daerah kenceng loh. Oh iya, mungkin. Iya. Saya nggak tahu. Di daerah Papua sana job-job korporat kenceng dia. Megang lah Papua dia. Kayaknya 90% dana otsus lari ke dia deh. Lari buat bayar Yewen stand up doang tuh. Berarti Yewen adalah pemerintah, Mamat oposisi ya di sana tuh posisinya. Nggak tahu. Saya tidak berani mengkotakkan seperti itu. Nggak tahu. Cuman kan Mamat lebih bersuara banyak ketimbang Yewen untuk masalah di Papua gitu. Iya, mungkin betul. Yewen juga bersuara, cuman nggak kedengeran aja atau gimana, nggak paham juga gitu. Tapi kalau Mamat kan sangat vokal. Apalagi sekarang dia punya konten politik ya. Konten politik di Khas Kreatif. Mamat keliling. Terakhir yang terbaru sama Budiman Sujatmiko loh. Iya, ngeri. Fahri Hamzah udah. Budiman Sujatmiko. Si Fahri Hamzah udah. Valdo Maldini udah. Budiman Sujatmiko. Luar biasa. Dikit lagi Pak Jokowi tuh ke channelnya dia tuh. Jago emang. Circle-nya emang politisi ya. Udah politis. Tapi dia memang sepaham itu sih menurut saya. Maksudnya kayaknya dari zaman dia kuliah ataupun dari SMA dia tuh sudah into dengan politik walaupun itu pada waktu itu politik daerah. Kalau saya kan tidak terlalu, saya tuh seingat saya, jadi saya tuh tahu politik pun maksudnya kayak ini pun dari baca gitu. Jadi tidak into banget. Maksudnya semua juga dari baca, Dur. Aku juga tidak. Maksud saya tidak cari gitu. Oh. Jadi kalau saya baca sebuah buku,
Kemudian bukunya itu ada membahas tentang misalkan Orde Baru ya sudah gitu tahu. Senemunya aja. Senemunya aja. Jadi saya tidak mencari kecuali ada hal yang saya pengen tahu banget gitu. Tapi rata-rata bukan politik. Ada juga yang politik yang saya pengen tahu banget. Misalnya kayak 98 dulu kan masih kelas 4 SD ya. 98. Nah, itu saya cari tahu banget baca apa. Termasuk sampai saya baca tuh dulu tuh ada website. Sekarang sudah tidak ada lagi tuh website. Apa? Jadi websitenya itu punyanya Oxford atau apa gitu ya. Kayaknya universitas luar gitu. Dia website arsip semua koran dan majalah-majalah Tempo dulu. Hah? Seluruh Indonesia seluruh dunia? Seluruh dunia kayaknya. Cuman pada waktu itu saya nyari yang Indonesia. Jadi kayak mereka tuh punya database. Cuman sekarang sudah tidak ada lagi itu website. Jadi kayak kita misalkan mau cari semua media massa yang menulis berita di tanggal misalkan 5 Juni 88 misalkan. Ada keluar semuanya. Mulai dari Asian Week, Gatra, apa, Pikiran Rakyat, apa pokoknya yang koran-koran pada waktu itu ada, majalah itu ada, tinggal kita baca. Wah, anjir keren banget itu. Cuman sekarang websitenya udah tidak ada lagi. Di Bredel Orba kayak. Enggak, itu saya baca malah di zamannya Pak SBY, Pak Jokowi ini. Oh iya, baru. Enggak, itu websitenya sudah lama. Cuman saya baru tahu di 2014-an. Saya baru tahu, tidak dari zaman SBY saya sudah tahu. Oh, 2009 berarti. SBY 2009. Iya, sekitar tahun segitulah. Jadi kayak misalnya 98 gitu, kasus 98 itu kita apa aja di keywordnya gitu Mei 98 nanti keluar semua tuh. Misalnya kita ambil keyword tanggal 1 sampai tanggal 30 Mei. Semua media massa yang menulis di kisaran 1 sampai 30 Mei 98 itu ada. Seluruh dunia. Karena itu siapa yang nulis? Oh iya. Jadi kalau misalkan kita cari tentang Indonesia, yang mungkin yang tulis yang berbahasa Inggris saya cuma dapat Asian Week doang. Oh, oke. Jakarta Post paling udah ada belum ya? Entahlah ya. Waktu itu saya baca tuh punyanya Gatra, Asian Week, terus Kompas, Jawa Post gitu-gitu. Wah, terakhir kamu cek kapan udah nggak ada lagi tuh? Ya di waktu saya stand up Suci dulu sudah tidak ada sih, 2014. Kalau ada teman-teman ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Siapa tahu biasanya kan pindah domain atau apa gitu. Siapa tahu kalau emang teman-teman ada yang sempat baca juga website yang kayak Abdur tadi atau tahu informasi kayak gitu sejenis ya. Boleh di-share di bawah di kolom komen. Siapa tahu karena penting banget itu. Ya, itu tuh arsipnya Oxford Library kalau nggak salah. Soalnya saya tuh seingat saya ketiknya tuh Oxford Library gitu-gitu. Pokoknya punyanya Oxford. Dia mengarsipkan itu semua gitu. Wah, gila. Jadi saya tuh sampai mengurutkan kejadian berdasarkan kejadian karena saya nyari. Jadi saya sampai mengurutkan kejadian 98 berdasarkan dari koran-koran itu. Kamu bikin timeline sendiri kronologis berdasarkan koran-koran itu. Jadi tanggal 2 Mei itu ngapain, 3 Mei ngapain, terjadi apa, 4 Mei sampai ke 12 Mei sampai selanjutnya. Sampai Habibie terpilih di September itu. Wah, kamu sempat bikin timeline-nya itu dari bikin timeline-nya karena saya pengen tahu gimana yang terjadi sih? Apa sebenarnya gitu. Wah, anjir sih. Cuman habis itu saya lupa juga. Cuman garis besarnya doang saya ingat. Gitulah. Intinya gitu-gitu. Karena sekarang kan kalau kita misalkan Mei 98 kan banyak versi gitu kan. Iya. Ya koran itu juga pasti versi juga, versi koran itu. Betul. Cuman paling tidak kita tahu lah gambaran besarnya kayak gini. Iya. Enggak dari satu sumber lah ya. Iya. Aku paling kalau pengen tahu kayak atau kayak kemarin pengen tahu beberapa peristiwa di masa lalu kayak yang bersejarah kayak 98 gitu, YouTube sekarang mah. Oh iya. Iya bisa juga. Cuman kadang YouTube kita tidak tahu sumbernya kredibel apa enggak. Tapi gitu. Ada kok beberapa yang kayak Watchdog documentary. Terus misalnya kayak dari luar tuh ada orang luar yang bikin. Ininya juga narasinya orang luar juga. Tentang waktu kayak Budiman Sujatmiko pengadilannya gitu-gitu. Kayak itu lebih kredibel daripada Indonesia. Iya, kayaknya. Orang itu pengarsipan koran-koran itu aja punyanya Oxford. Kan. Kenapa kita bisa kalau apa-apa yang berbau luar negeri kayak lebih kredibel gitu ya? Enggak, kayaknya orang saya nggak tahu, cuman saya melihatnya tuh kayak orang luar itu lebih mudah membagi ilmu daripada orang Indonesia. Orang Indonesia tuh kalau punya ilmu cenderung untuk disimpan.
ketimbang orang luar. Ilmu atau informasi ya? Ilmu atau informasi. Ilmu pun sama sih. Jadi kayak misalkan contoh film deh. Ya. Film. Kita tuh sangat gampang kita mencari misalnya film-film keren apa. Kita sangat gampang mencari script to screen-nya. Oh iya. Atau screen to script-nya. Iya. Gampang banget tuh. Iya. Apa ini Harry Potter misalkan. Harry Potter. Cari aja Harry Potter script to screen. Dari skripnya kayak gimana, adegannya kayak gimana itu ada tuh. Di apa? Di YouTube, videonya, videonya ada. Kita mana ada? Nggak ada satu film pun yang script to screen ada, yang nggak ada. Iya ya. Tapi itu yang bikin kan bukan pelakunya, Dur. Ya nggak sih? Apa pelakunya yang bikinnya? Entahlah. Tapi paling tidak yang bikin itu pasti dapat izin dari PH-nya dong. Karena bisa dapat skripnya. Bisa dapat skripnya dan bisa dapat videonya. Videonya kan bisa dibajak aja. Nah kalau dibajak kan pasti kena. Kalau kita misalkan tiba-tiba 2 garis biru. Iya. Misalkan kita kenal Gina Esnur misalkan kita minta skripnya, terus videonya kita ambil dari kita rekam aja waktu tayang di Netflix atau di mana gitu. Pasti kena kan? Iya, take down ya. Di take down. Oh iya juga ya. Iya. Di luar tuh segampang sekarang. Bahkan saya waktu cerita ke Bene, waktu bercerita dari mana dia belajar nulis skrip segala macam. Bene itu di awal menulis skrip bingung panduannya mana, karena tidak ada satupun skrip Indonesia yang gampang ditemui gitu. Sampai dia WhatsApp sendiri ke Radit untuk minta skripnya Malam Minggu Miko atau apa gitu untuk dia pelajari. Dikasih sama Radit. Makanya kita iya ya. Mana ada gitu skrip yang dibukukan kemudian dijual di Gramet untuk kita belajar atau apa? Nggak ada. Pasti paling ada juga resep-resep masakan Indonesia ala Bu Siska ya. Iya, kalau itu ada. Nah, kalau masakan kita lebih mudah membagi tuh ilmu masakan daripada ilmu skrip ini. Iya, kenapa ya? Kamu sebagai penulis skrip sekarang kan penulis skrip juga dong. Kamu bakal melakukan itu nggak? Apanya? Nge-share skripnya. Kalau suatu saat kalau bagus. Kalau jelek kok malu saya. Mungkin nggak pede juga kali Dur orang Indonesia. Kayak kamu juga mungkin semuanya. Enggak, tapi kan ada film-film yang udah bagus. Maksudnya kayak ADC. Iya. Maksudnya filmnya bagus. Petualangan Sherina atau Janji Joni atau apa. Iya. Skripnya itu kita temukannya susah gitu. Dan memang tidak di-share kayaknya. Entahlah ya. Karena biasanya kontraknya penulis kan dengan PH. Betul. Kalau PH-nya nggak ngizinin, kayaknya penulisnya juga nggak bisa nyebarin kayaknya. Aduh, pertimbangannya apa ya Dur? Ketika kalau filmnya udah tayang masih dieksklusifkan gitu, nggak boleh di share, apa ya pertimbangannya? Nggak paham juga saya. Padahal ya udah lah ya. Iya kan? Harusnya bisa jadi satu database gitu. Semuanya misalkan FFI lah taruhlah ya. FFI kan biasa ada anugerah skenario terbaik. Nah mungkin skenario-skenarionya itu ada di website FFI gitu yang bisa kita download misalkan. Atau di website PH-nya. Iya. Kayak Starvision gitu bikin memang archive skrip film-film dia. Iya. Wah menarik tuh. Jadi kita bisa belajar gitu. Nah kita suka 2 garis biru. Kita download, kita pelajari. Kamu gitu. tahu nggak Dur? Aku juga beberapa kali dapat job nulis skrip kan. Termasuk lah ini bakal ada nih mudah-mudahan jalan juga web series gitu. Aku pun nanya ke Isman, minta tolong dong format skrip ya. Iya. Kan skrip itu kan kayak formatnya khas ya Dur ya. Iya. Interior apa bla bla gitu kan. Kan aku bukan penulis skrip ya teman-teman, tapi pernah baca skrip kan lupa ya. Maksudnya terus kalau kita nggak sesuai format, aku ngerasa kayak terus skripku nggak keren gitu. Even formatnya doang. Iya. Saya di awal waktu menulis pun karena pernah bermain atau apa gitu, skrip-skrip kan saya nggak pernah saya buang tuh. Saya simpen. Saya ambil tuh, saya lihat. Oh kalau dialog dalam hati itu apa sih? Oh OS ada tanda kurung OS. Oh iya. Terus kalau VO tuh gimana cara nulisnya gitu. Sesimpel itu. Kita malu kan kalau nggak sesuai format tuh. Iya. Ini Reno nggak pernah nulis skrip ya, kok gini banget skripnya. Dan bukan cuman masalah malunya, masalahnya tuh skrip itu jadi jantung untuk semua departemen bergerak. Iya benar. Dan mereka itu sudah punya panduan format. Universalnya seperti apa, universe-nya gitu. Jadi kayak kalau OS tuh begini, ini jadi semuanya paham. Ini OS, ini. Kalau kita tulis dengan gayanya kita, orang nggak tahu ini apa sih maksudnya gitu.
Nah itu lebih ke situ. Iya loh, itu baru sekedar format ya. Belum maksudnya kita belajar bagaimana bikin skrip yang baik, nge-build apa istilahnya kan kita harus kayak bener yang Bene lakuin itu dan kamu juga pasti ngelakuin. Kita harus tahu gimana sih skrip itu kan sebagai sebuah skrip utuh. Iya. Untuk kita ngebuatnya kan, Iya. flow-nya, Iya. diagram apa ya scene plotnya segala macam nanti menghasilkan itu. Iya, gitu-gitu. Bener susah banget sih emang. Terus yang saya sulit adaptasi bahkan sampai sekarang masih kadang-kadang masih susah menemukan kalimat yang pas tuh adalah membahasakan skrip itu menjadi bahasa tayangan. Kalau kita biasa menulis tuh kan bahasa yang kita pakai tuh ya bahasa di pikiran, bahasa membayangkan gitu-gitu. Nah, kalau skrip tuh harus benar-benar bahasa visual. Iya. Apa yang kita tulis itu panduan buat DOP, panduan buat Astrada, panduan untuk blocking, panduan untuk wardrobe, panduan semua departemen. Jadi bahasanya itu harus bahasa visual. Oh, iya kita nggak bisa kayak misalkan Abdur mengajak Reno makan, tampak wajah Reno menolak. Nah itu apa? Wajah menolak tuh apa? Itu tuh harus di visual. Iya, visual. Misalkan Reno mengerjitkan dahi, tanda tidak suka. Nah itu masih bisa tuh, itu bahasa visual tuh. Tapi kalau wajah Reno tampak menolak, apa? Visualnya apa? Gimana? Yang dipengenin gitu ya? Iya, contoh-contoh kecil seperti itu. Nah itu tuh ternyata skill tersendiri tuh. Iya. Membahasakan menjadi bahasa visual. Aku belum terlalu sedalam itu penulisannya, karena masih web series, masih sketsa lepasan gitu. Kalau udah menulis apa kayak misalnya series yang kayak CTS gitu, kalau film memang harus kayak gitu sih. Iya. Nah, bahkan di CTS pun waktu kan saya nulis, kemudian kan ikut syutingan sama Ben itu. Di lapangan saya baru sadar bahwa ternyata wow, banyak hal yang ternyata saya tidak lengkap juga di skrip saya itu. Jadi kayak Bene tanya, ini maksudnya apa Dur? Saya bingung. Aduh iya, maksud saya begini. Kalau itu harusnya kamu tulisin biar orang artnya tahu, orang ini Astrada tahu. Oh iya, sorry. Wah, karena gila ya. Di dalam kepala saya membayangkan adegan itu, semua visual yang saya lihat di kepala itu harus tertuang di skrip itu. Secara visual pula, sehingga orang nggak bingung. Iya, eksekusi sampai ke level eksekusi visualnya ya berarti. Iya. Wah, ini penting nih teman-teman buat yang memang punya cita-cita menjadi scriptwriter nih. Karena emang contoh-contoh deh misalnya yang pernah kamu alamin yang sama Benny itu kayak tadi mengerti dahi itu. Ya, misal kayak apa ya? Ya, lebih banyak yang begitu-begitu. Jadi kayak misalkan ending scene-nya berdebat di ending scene-nya si A setuju pada si B. Gitu doang saya tulis. Akhirnya A setuju pada si B. Nah, terus waktu adegan tidak terlihat seperti A setuju pada B. Harusnya ada tuh si A-nya tuh ngomong atau membahasakan atau apa yang misal kalau si B sudah out frame gitu, kemudian si A yang ngangguk senyum. Nah itu tuh bahasa-bahasa gitu tuh. Saya hanya tulis si A setuju pada si B. Harusnya saya tulisnya ketika si B pergi, si A tersenyum dan mengangguk-ngangguk, tanda setuju. Mengangguk-ngangguk tanda setuju, atau dia langsung mencatat apa yang tadi si B bicara gitu. Terus nanti ada insert dia catat idenya atau apa. Nah harusnya visual itu sehingga orang tahu dalam hati si aktor ini dia setuju. Kalau cuma main perasaan doang sulit. Penonton nangkap kalau dia itu setuju gitu. Wah anjir. Tuh teman-teman sesusah itu ya bikin skrip ya. Iya. Jadi saya kayak oh gitu ya. Iya saya juga salah-salah banyak berarti. Pas kamu pun menyadari pada saat syuting ya. Iya. Oh iya ya, ternyata nggak kelihatan ya setujunya gitu ya kan. Iya. Wah, yang gitu-gitu. Nah terus kayak tapi seyogianya walaupun kan kita membahasakan bahasa visual, membahasakan secara visual apa yang kita bayangkan dari sebuah scene. Ini diajarkan Bene juga. Tapi jangan sampai
kemudian bahasa kita tuh kayak mengajari DOP. Itu nggak boleh juga tuh. Iya iyalah. Itu ranah yang berbeda. Iya, contohnya. Contoh misalkan dua pasang kaki masuk ke sebuah kamar. Cukup aja kita bilang kayak terlihat atau tampak dua pasang kaki berjalan perlahan masuk ke sebuah kamar. Pintu dibuka, kemudian dia masuk. Udah gitu aja. Jangan tiba-tiba Anda tulis kita melihat dari sisi kiri misalkan ada foreground pot, lalu kaki masuk gitu. Jangan gitu. Itu mah ngajarin DOP. Itu ranah yang beda gitu. Kamu pernah bikin gitu? Enggak. Beruntungnya waktu saya pertama kali nulis hal itu saya sudah dapat waktu di kelas menulisnya Ko Ernest. Oh, sempat ikut. Sudah pernah diomongin juga. Dan kalau dulu sempat lah main film atau series gitu ya, lupa lah. Dapat skrip yang begitu, yang mengajari DOP banget gitu. Nah, itu di bukunya ini pun ada kok. Di bukunya Kang Salman Aristo tuh juga ada tuh. Kayaknya. Wah. Itu pun ditulis itu ranah yang berbeda. Jadi jangan sampai kita malah melakukan itu, malah menggurui DOP. Malah menggurui DOP lebih tahu shot scene seperti ini, shot kayak apa dia lebih tahu gitu. Cukup aja kita menulis apa yang visual aja. Yang kita bayangkan. Masalah shotnya kayak apa, teknisnya kayak apa, itu mah kecuali kalau DOP memang yang ngatur. Kecuali kalau memang lo adalah YouTuber yang bikin semua sendiri ya. Iya. Itu ini sendiri. Orang kadang tuh saya merasa kayak di CTS itu kan dalam bayangan saya tuh begini. Bayangan visualnya. Begitu di tangannya DOP ternyata jadinya lebih bagus dari bayangan saya gitu. Karena emang ranahnya lebih jago. Dan DOP. memang DOP itu tugasnya itu ya. Bener-bener kayak membuat scene menjadi lebih powerful shootnya. Kayak tujuan scene-nya scene ini menunjukkan si tokoh utama sedih luluh lantak parah lah ini. Kacau balau gitu. Karena dalam bayangan saya itu kan cuman dia mungkin jongkok di pojok kamar, kemudian nangis apa segala macam gitu-gitu. Pukul tembok atau apa gitu. Nah, DOP itu bisa dengan lightingnya itu pun ikut merasakan kesedihan si aktor ini. Dari layar tuh kita lihat kayak bener-bener sendiri nih orang. Kayak bahkan ada di NKCTHI lah. Di NKCTHI itu waktu mereka berantem di museum atau di mana ya, yang pameran anak kedua. Enggak nonton NKCTHI. Ada yang anak kedua bikin pameran gitu kan, kemudian berantem hebat lah si keluarga ini. Di saat berantem hebat itu, ketika sedih-sedihnya tiba-tiba lampu itu mati semuanya. Tak 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 tak. Seolah-olah itu bukan berarti tidak masuk akal. Seolah-olah kayak memang jam kunjungnya udah selesai, jadi petugas kasih mati lampu. Tapi itu di saat orang lagi sedih-sedihnya, jadi kayak lagi sedih banget, gelap tuh semuanya tuh. Jadi kayak sejago itu DOP tuh. Itu DOP ya. Iya, maksud saya kan DOP itu selama dia tahu tujuan scene-nya apa-apa, dia lebih jago masalah cara memvisualkan sebuah scene sih. Dan ya itulah fungsi DOP. Kalau memang DOP membuat scene kamu lebih buruk ya ganti DOP ya. Iya, tapi ya sejago itu. Nah, itu salah satu yang harus dihindari dalam menulis skrip, kata Bene. Iya, bener sih. Ya, dan apalagi yang namanya DOP itu kan tingkat kesakralan itu nomor 2 setelah sutradara kan, kalau di set itu. Iya, kalau saya lupa ini omongnya Ko Ernest apa siapa gitu ya. Pokoknya saya pernah dapat omongan ini dari orang film lah. Dia bilang film itu ada 3 director. Director yang kita sebut sutradara ini, director of photography sama director of art. 3 orang inilah yang membuat sebuah film keren apa enggak. 3 inilah yang yang departemen departemen jantungnya ini 3 ini nih. Yang sutradara yang menjahit semuanya, DOP yang menyajikan gambarnya visualnya, segala macam, art itu yang menyajikan kebutuhan dari setnya gitu. Kebutuhan si karakter. Iya. Bagaimana misalnya karakternya anak kuliah ya, kalau artnya nggak bikin karakter desainnya anak kuliah ya orang nggak akan mungkin percaya sih. Iya.
Jadi ya itu katanya film itu tiga itulah yang berkolaborasi. Iya, 3 Borekso ya. Apa tuh? Enggak tahu ya Borekso. Enggak tahu. Kayak kalau kamu Borekso tuh kayak penguasa. Kalau dedengkot. Oh. Kalau di tempat-tempat keramat tuh, ini Boreksonya butuh hijau, nah, kayak gitu-gitu. Oh, Dedengkot penguasa. Penguasa di tempat keramat. Nah, itu. Ya, tiga itulah. Tapi ada orang yang pernah bilang ke saya gitu. Kamu film yang menurutmu film Indonesia lah, yang paling kita bicara yang powerful pasti drama ya. Komedi kan ya gitulah. Iya gitu. Komedi itu saya nggak tahu ya, tapi ini sepengetahuan saya belum ada film komedi yang dapat FFI. CTS. Nggak sebagai film terbaik. Oh iya. Selalu film drama pasti. Iya pasti. Oscar pun juga lah. Oscar pun juga. Nggak ada film komedi. Nggak ada film komedi yang jadi film terbaik itu nggak ada. Semua itu kayak di seluruh dunia deh. Iya. Di Kenya juga kayak gitu deh. Ghana juga kayak nggak ada film-film komedi masuk film terbaik. Karena mungkin drama tuh nggak ada selera. Drama tuh kalau sedih ya sedih. Iya. Sabang sampai Merauke atau seluruh dunia ini bisa tahu kalau itu sedih gitu. Dan mungkin perasaannya sama. Tapi kalau humor tuh selera, segmented. Jadi mungkin itu susah dapat pialanya. Dan film mungkin, terbaik. Dan mungkin kalau drama itu kan acting kebutuhannya tuh jauh lebih tinggi ya levelnya daripada komedi ya nggak sih? Komedi kan, iya. Ya itu, tapi mungkin juga kita komedian ngerasa komedi itu timingnya tuh termasuk hal yang lebih mudah dibanding acting. Iya mungkin. Iya mungkin ya. Tapi kayaknya ya semua dunia mengaminkan bahwa drama itu memang ya udah topnya lah untuk menjadi powerful gitu di level tertinggi. Iya. Nah menurut kamu film Indonesia drama yang bener-bener sampai di hati banget gitu buat kamu, sampai di hati, sampai anjing nangis mungkin. Kalau ini film ini nggak sampai bikin saya nangis, tapi menurut saya ini film terbaik menurut saya Indonesia drama terbaik. 2 Garis Biru. Menurut saya. Yang pas adegan spesifiknya ada gak? Yang menurut kamu golden scene banget? Golden scene-nya berantem yang di sekolah. Wait. Bapak orang tua ketemu orang tuanya itu. Yang di UKS. Iya. Itu. Itu golden scene. Itu satu kamera, jangan set. Itu kalau satu dialog salah ulang dari awal itu. One shot ya? One shot itu. Set. Timing kan kalau kita one shot gitu kan pasti janjian kan. Iya. Pasti Astrada atau DOP-nya bilang, "Ntar tunggu kamera saya pen baru dialog ya." Iya. Nah, bayangkan mengatur ritme untuk kamera pen baru dia dialog, sedangkan itu scene drama marah. Wah, bagaimana cara mengontrol itu semua gitu. Jadi menurut saya iya sih. Terlepas dari cerita ya. Iya. Terlepas dari ceritanya memang bagus. Itu salah satu scene yang terbaik ya. Terbaik, saya favorit sih. Dan secara cerita 2 Garis Biru udah fight lah menurut saya. Kalau saya nomor 1 2 Garis Biru. 2 Garis Biru ya film terbaik menurutmu? Iya. Dari cerita, dari acting, dari gambar-gambarnya. Saya nggak terlalu mengerti sinematografi, cuman saya menikmati aja gitu. Iya. Dari pemilihan talent ensemble-nya juga pas ya. Iya. Terus kayak salah satu scene yang memorable banget tuh yang di jembatan. Waktu si ceweknya ini diusir nggak boleh tinggal di rumahnya. Iya. Kemudian pulang ikut Angga Yunandanya. Si cowoknya. Kayaknya abis dari UKS itu deh. Kayaknya mereka pulang. Shotnya itu melihat jembatan gini. Si cewek cowok yang anak SMA ini jalan. Terus di belakangnya ayah dan ibunya jalan gitu. Dan gak ada shot cover, gak ada apa. Udah gitu doang. Dialog, tapi gitu aja udah. Terus jalan gitu. Jadi kayak kita ngelihat kayak, aduh ini 2 orang ini. Kalau saya melihatnya kayak kasih tahu ke kita, 2 orang ini tidak mengikuti jejak orang tuanya gitu. Oh, itu yang kamu tangkap? Iya, kalau dia mengikuti jejak orang tuanya, gambarnya orang tua di depan, mereka ngikutin gitu. Mengikuti jejak orang tua. Ini berarti mereka MBA
bukan MBA, nggak merit kan? Iya. Hamil di luar Hamil nikah. Di masih sekolah, yang mana bapak ibunya itu orang baik-baik, maksudnya orang terpandang kan, kaya kan? Iya, tidak yang yang laki-lakinya. laki-laki, ya. Bapak ibunya tuh kayaknya orang-orang baik-baik aja gitu. Sederhana. Ya, normal lah ya. Iya. Anaknya membuat kesalahan yang tidak mengikuti jejak bapak atau ibunya gitu. Itu kayak aduh sedih juga sih. Pas sore-sore lagi. Iya. Iya. Wah, itu dia dapat film terbaik kan? FFI ya? Kayaknya ya. Iya, kayaknya. Kayaknya. Tapi itu emang sih buat teman-teman juga yang mungkin udah nonton pasti setuju sama yang dibilang Abdur. Aku udah nonton Dur, tapi karena mungkin nontonnya di TV dan di momen yang aku nggak spesifikkan untuk nonton, jadi aku nggak sedalam itu nontonnya gitu. Sekilas-sekilas aja gitu. Tapi memang sekilas pun aku ngerasa kayak emang ini keren sih film gitu. Iya. Mungkin suatu saat nanti kalau tayang lagi di TV aku akan nonton lebih serius ya. Oh iya, kayaknya ada deh entah di Disney Netflix atau di Netflix mungkin. Nggak tahu. Iya, Kayaknya ada deh. Iya kayak nanti coba aku nonton. Seandainya penyalin cahaya itu nggak ada adegan scene surrealisnya, mungkin saya pilih penyalin cahaya mungkin. Nomor 1. Cuman tapi aku penyalin cahaya itu saya mengganggu sih yang adegan yang surrealisnya itu. Surrealis itu yang maksudnya yang mana? Yang nggak realita, yang dia datang joget-joget pakai topeng itu. Oh iya. Ganggu ya. Ganggu. Bener. Aku nggak selesai nonton Penyalin Cahaya karena salah satunya itu. Tapi penyalin cahaya itu bagus banget. Iya sih, Uregas ya. Uregas ya. Iya. Ada kelasku SMA. Oh iya. Satu SMA. Itu bagus banget. Cuman ya itu aja yang saya nggak tahu namanya selera ya. Idealisme kali itu mengangkat sisi-sisi seninya tetap ada. Iya. Idealisme dari mungkin karena saya tidak seni banget, jadi saya juga nggak paham kenapa itu harus ada di situ. Iya. Sama kayak sebenarnya ini pamerannya siapa di ADC 2 itu? Pameran yang seni instalasi. ADC 2 saya belum nonton. Belum nonton. Tapi itu sampai ini sih. Oh enggak ini. Kamu bukan penikmat ADC? Enggak, ADC 1 saya suka banget. Cuman ADC 2 itu orang lain udah nonton, kemudian banyak yang bilang maksudnya teman-teman saya rata-rata ada yang komentarnya kurang fight gitu. Akhirnya saya juga jadi punya ekspektasi nonton. Iya. Tapi kalau kamu pecinta ADC 1, lihat ADC 2 sih menurutku kalau kamu nonton full kayaknya sih terpuaskan sih kamu. Oh, terpuaskan. Ya? Ntar deh saya coba nonton. Aku nonton ADC 2 itu di bioskop waktu rilis 2 kali dua-duanya sendiri. Yang satu aku nonton di Setiabudi apa di Metropol gitu. Yang kedua aku nonton di IKJ. Sendirian. Dua-duanya. Kenapa nggak ngajak orang lain? Tidak ada yang mau. Waktunya tidak pas karena biasanya dia waktu itu nontonnya sama pacarnya. Oh, Anda selingkuhannya. Ya kan kalau film-film mainstream kan kayak gitu kan pas aduh aku udah nonton sama pacarku gitu. Kenapa aku jadi kayak perebut pacar orang? Terus Anda nonton sendirian. Nonton sendirian. Kenapa sampai 2 kali? Karena saking bagusnya. Saking terpuaskannya. Aku kan maksudnya aku pecinta karakter cinta ya. Iya. Aku suka Dian Sastro tapi menurutku aku harus bilang bahwa aku pecinta karakter cinta. Ternyata bukan Dian Sastro doang. Bahwa Dian Sastro di film kayak apa? Aruna dan Lidahnya terus dulu apa Pasir Berbisik ya? Entahlah. Yang film zaman dulu terus dia main lagi di beberapa film yang lain menurutku nggak se-outstanding dia di ADC. Dia jadi cinta. Jadi cinta itu kayak cinta dan Dian Sastro tuh udah kayak memang saling menemukan. Ada kan peran yang memang katanya peran itu menemukan pemerannya deh dulu. Ada kan kayak gitu. Aku pernah denger di mana gitu. Bahwa skrip itu memilih sendiri siapa yang akan sebenarnya memerankan. Iya. Nah itu cinta menurutku cinta sama Dian Sastro itu udah kawin banget. Nah di ADC 2 ketambahan aku suka banget Dian Sastro waktu itu berponi. Tipeku kan cewek berponi. Dan memang gimana ya? Aku kayak dapat experience yang senyum-senyum sendiri gitu Itu Itu kamu harus nonton waktu itu. Waktu nonton ADC itu ya? Iya waktu nonton ADC. Kalau ADC 1 kan
pada saat kita masih kecil ya, maksudnya kita SMP ya kalau nggak salah. Ada satu masa ada nonton gak senyum sendiri? Saya senyum sendiri loh. Iya. Ada itu satu itu. Itu aku ADC1 nonton sama pacar waktu itu. Ya maksudnya sambil pegangan tangan gitu. Tapi ketika nonton sekarang pun masih senyum-senyum sendiri karena tapi kita harus membawa diri kita ke masa SMA kan. Iya. Karena kalau sekarang kan udah tua nggak relate. Nah, ini yang kedua. Di masa kita sekarang, Dur, kita tuh nonton kayak senyum-senyum sendiri gitu. Jadi dia mengalami fase cinta di usia kita. Nah, kebayang nggak gimana? Relate banget dan mewakili gitu. Itu. Ya, saya nonton ya ADC 2. Menurutku kayaknya ya. Ada di Netflix. Ada di Netflix, ada di Disney Hotstar ada nggak ya? Nggak ada di Disney kayaknya. Mili Mamet ada di Disney. Oh ya, Mili Mamet mah kok Ernest. Iya, Ernest. Saya udah nonton kalau Mili. Lucu banget. Ya. Lucu banget Sampai bintang Emon dapat nominasi. Iya. Tapi menurutku sekarang sih ya memang film komedi menurutku ya Indonesia. Kalau mau merekomendasikan film komedi yang lucu apa? Ernest lah, udah filmnya Ernest. Oh iya ya. Imperfect, CTS. Semualah. Puncaknya Mili Mamet udah paling lucu. Mili Mamet adalah semua dari film Ernest paling lucu dari semua filmnya. Oh, kalau menurut saya CTS. CTS ya. CTS tuh paling wah, aku hampir nangis loh scene di kuburan itu. Oh, kalau saya nangis emang. CTS tuh hampir aku. CTS tuh film yang saya ketawa banget. Iya. Nangisnya pun nangis banget. Iya. Bayangkan bahkan dia hanya beberapa detik dari saya nangis, dia pecahin dengan tawa. Saya nangis kan di scene kuburan. Oh, sorry. Beda scene. Scene-nya jauh. Tapi di scene kuburan itu kalau yang saya nangis itu kan scene kuburan yang Ko Afuk dan Dion ada di situ. Sebelum itu ada scene kuburan yang Dion dan si Adinia Wirasti. Oh, Adinia Wirasti. Yang datang ngobrol di kuburannya ibunya itu, ngobrol lagi serius. Tiba-tiba pecah dengan masalah tukang ketoprak yang nggak nyampe kerupuk itu loh. Iya. Itu kan lucu banget sih, ical kate gini-gini, toge-toge. Iya. Ini lucu banget. Maksudnya itu tuh katu ke situ langsung lucu. Iya. Gitu. Dan bisa banget ya maksudnya buat teman-teman mungkin ya ini salah satu sisi buruknya seorang komedian adalah kalau kita lihat komedi nggak lucu tuh pasti kan cranky ya. Jadinya kayak apa sih gitu. Tapi kalau sampai kita komedian bisa ketawa nonton berarti emang lucu banget. Lucu banget. Maksudnya kayak bisa gitu. Lucu banget. Sama kayak adegan almarhum Gaby di ini Mili Mamet nasi goreng. Hampir sama kayak gitu. Tipikal ada komedi itu ya pasti Ernest tuh. Iya. Orang-orang satu scene tapi mencuri perhatian. Satu scene tapi gong gitu. Itu luar biasa sih. Dan apa ya film lain yang komedi selain menurutku aku harus bilang sih ya. Emang Ernest komedi gimana kamu nonton Warkop Reborn? Nonton. 1-2. Iya 1-2. Aku 1 aja Dur. 2 nggak sanggup. Saya nonton karena penasaran. Cuman saya nonton pun sudah di aplikasi, tidak di bioskop. Iya. Warkop bukan Warkop, sorry. Even bahkan Comic 8 yang Casino Kings, aku cuma nonton part 1 Dur. Kayaknya saya juga deh. Aku nonton part 1 tuh. Saya lupa. Saya lebih ingat Casino yang awal. Comic Action yang awal. Comic Action yang pertama aku akuin oke. Ya komedinya selain memang karena teman-teman yang meranin, tapi komedinya masih aku bisa nikmatin. Yang Casino Kings part 1 Dur. Enggak terlalu ya? Aku yang kayak gitu. Saya enggak terlalu ingat juga ininya. Itu aku nonton sama mantanku yang ini, yang anak stand up juga itu, anak admin stand up. Lupa saya. Ada itu. Dia orang stand up juga, artinya dia tahu bercandaan anak-anak stand up. Nah, di Casino Kings itu aku melihat mungkin itu lucu gitu untuk orang yang tidak ada di circle stand up. Tapi ketika itu anak stand up yang nonton, itu bercandaan yang kita banget sehari-hari gitu. Jadi kayak aduh gitu. Gitu. Jadi kurang gitu ya. Iya. Tapi kalau saya film komedi
eh, menurut saya yang paling saya lucu sampai saya sampai pause Untuk ketawa dulu. untuk ketawa. Ya menurut saya sih One Cut of the Dead sih. Oh iya sih itu. Itu lucu banget, lucu banget. Tapi Itu lucunya parah. Iya loh. Parah separah-parahnya itu. Si bapak-bapak yang kencing yang mabok itu. Iya. Dan itu dia plantingnya tuh jago banget. Loh. Saya waktu nonton pertama, kan itu soundman kan, yang dia pakai handuk di kepala itu loh. Itu kan soundman. Waktu awal film itu, saya tuh sempat ngomong ke istri saya, bilang, ngapain sih nih soundman di situ? Soundman tugasnya nggak di situ. Saya mau marah-marah tuh. Orang ini nggak ngerti blocking apa gimana? Itu soundman-nya bocor. Apa sih film apa? Soundman-nya bocor gini-gini lah. Ternyata dibayar semua. Dibayar, itu baru saya tahu. Oh dia kenapa bocor? Ternyata dia tahan berak itu. Saya ketawa. Lucu banget. Itu lucu banget. Itu briliannya adalah itu berada di tipis momen kita antara nggak tahan loh Dur untuk udahan nonton ya kan? Pasti kan anjing kok lama banget sih, maksudnya ada momen yang kayak gimana sih nih, apa sih maksud filmnya gitu. Iya. Apalagi aku nonton bukan di bioskop Dur. Sama, saya juga tidak nonton bioskop. Itu aku nonton kalau nggak salah setelah aku keluar penjara deh baru. Yang mana aku udah tahu ceritanya bahwa ini lucu banget endingnya. Iya sama, saya juga. Iya kan? Waktu ada di bioskop nggak nonton juga karena anak masih kecil. Nonton sendirian nggak enak, nanti istri pulang istri pasti marah-marah karena nonton nggak ngajak-ngajak kan. Jadi saya nonton itu di saat orang-orang udah bilang itu film lucu. Iya. Tanpa dikasih tahu sinopsisnya seperti apa ya. Oke. Cuman bilang nonton dulu lucu banget, Akhirnya nonton lah saya sama istri saya nih. Nonton, terus kita berdua kayak, aduh film apaan ini? Saya sampai kayak ini teman-teman bohongin, kayaknya mereka ngerjain. Saking filmnya tidak lucu, terus disuruh kita nonton biar dia nggak mau ini sendiri. Iya, nggak mau kesel sendiri. Nggak mau kesel sendiri. Ternyata lucu banget. Endingnya gila sih. Lucu banget, lucu. Maksud saya selain lucu, dia tuh rapi banget. Semua kejadiannya itu setupnya rapi, cantik punchline-nya rapi. Dan nggak ada yang nggak terbayar. Iya. Itu loh. Aku ingat banget salah satu poin Isman kalau nulis skrip itu adalah skrip yang baik itu adalah di awal semua adegan tidak ada yang mubazir. Apa yang diplanting tidak ada yang tidak tereksekusi. Semua tidak meninggalkan pertanyaan gitu. Itu skrip yang baik. Di One Cut of the Dead itu bener-bener kayak di jambrengin nih gitu ya. Dan lucu. Gak ada satupun yang ini. Bahkan dari planting si soundman yang nggak bisa minum aqua itu loh, entah nggak bisa minum aqua atau apa gitu, dia itu jadi hal yang luar biasa di belakang. Masalah kenapa waktu di ending kamera goyang-goyang, ternyata mereka Jimmy Jeepnya lupa. Pakai apa? Tiba-tiba yang mereka lari-lari, tiba-tiba kamera jatuh. Ternyata itu alasannya kesandung. Semua dijawab, semua. Kalau teman-teman yang belum nonton gitu. Bahkan kayak event yang kayak kecil, kayak bukan kecil sih, cuman kayak kita berpikirnya itu sambil lalu aja. Tapi ternyata itu ada plantingannya gitu. Si istrinya sutradara yang waktu mereka ngobrol di rumah, dia tuh suka ikut latihan kayak karate gitu atau apa gitu. Iya. Ternyata itu ada alasannya. Dia tuai di sana. Bagus banget. Itu kamu bisa bayangin gak Dur gimana bikin skripnya? Ya itu dia, makanya kayak wow, ini yang bikin nih nulisnya jago banget, eksekusinya juga jago banget, rapi banget. Bagus banget lah pokoknya, udah karena ketawa sampai perut sakit saya. Bener-bener sampai saya tuh ketawa, saya pause dulu karena pengen menikmati, pengen ketawa. Jangan kasih saya punchline dulu deh. Saya pengen habisin ketawa ini. Habis itu saya play lagi, saya ketawa lagi. Gitu, aduh bagus banget One Cut of the Dead. Bener, setuju sih itu. Kalau teman-teman belum nonton aja One Cut of the Dead. Itu film Korea ya? Jepang. Film Jepang tentang tapi zombie. Dia sudah tidak ada di bioskop. Udah nggak ada. Saya nonton pun di yang tidak legal itu. Iya. Cuman nggak apa-apa. Ya? Di Netflix belum ada.
Belum ada ya. Tapi nggak tahu kalau kita pakai VPN Netflix Jepang ada apa enggak ya. Wah, Tapi agak saya repot waktu itu ya. saya udah coba pakai VPN ke Jepang, di Netflix Jepang pun nggak ada dia. Berarti emang belum nggak kerja sama Netflix kali. Karena untungnya udah banyak banget kayaknya. Kayaknya. Udah nggak Posisi tawarnya tinggi gitu. iya nggak perlu ke OTT juga udah balik untungnya banyak banget. Modalnya juga nggak gede kan. Iya, karena saya tahu untungnya udah banyak banget. Ya udahlah, maafkan saya nonton di ilegal aja. Habisnya nggak ada lagi, mau gimana? Iya. Aku juga. Terus ternyata sebagus itu. Oh bagus iya, aku banget. juga nonton di ilegal tuh. Iya, ingat aku. Iya, karena nggak ada di Nggak ada, resmi-resminya belum ada, ya udahlah di Untungnya ilegal udah aja. Blu-ray ya. Kualitasnya ya. Saya nggak tahu. Saya Pokoknya tuh udah bagus. nggak paham. Pokoknya saya klik aja itu kan di googling streaming One Cut of the Dead. Website yang muncul itu saya klik aja udah pokoknya ada gambarnya saya nonton. Tapi itu brilian banget sih, film paling brilian sih. Bagus banget ya. Gila loh. Bagus banget. Nggak kebayang, maksudnya kayak pertama nggak kebayangnya dari penulisnya tuh dia bisa bikin ide kayak gitu. Ide itu pasti ada, ide sinopsisnya ada, tapi eksekusinya gitu loh. Iya. Terus kalaupun dia punya idenya, cara dia kasih tahu ini akan begini, ini akan begini, bakal ribet banget tuh kasih tahu ke kru-kru yang pasti. lain, kasih tahu ke DOP ini nanti begini, kasih tahu ke Astradanya. Saya yakin itu persiapannya tidak sebulan 2 bulan, Enggak lah. kayaknya bertahun-tahun sih. Kayaknya untuk nggak ada film luar negeri, nggak ada film yang persiapan sebulan. Iya, 2 iya, bulan. iya. Nggak ada. Kayaknya itu bertahun-tahun untuk menyamakan visi dari semua kru. Ini cerita begini, ini nggak boleh hilang karena ini planting untuk ke sana. Jadi satu shot yang di awal itu adalah satu shot yang susah banget karena selain dia sudah harus satu shot, dia memplanting banyak setup di situ. Iya, gila sih itu. Iya, benar. Dia memplanting segala setup di situ, itu satu aja setup miss. Ulang. Kejadian yang di belakangnya jadi nggak lucu. Iya, pasti. Itu sih Jago sih, jago banget. dan yang jago lagi selain tadi ide pas bikin skrip, yang kedua memberitahu pada saat eksekusi, yang paling nggak kalah penting Dur, meyakinkan PH atau produser ini bakal works. Ini bakal lucu gitu. Iya kan? Iya benar sih. Benar sih itu. Itu kalau dijelasin ke PH juga Gini apa Pak, sih? Pak, Film gini loh. apaan sih? Iya kan? Nggak Susah mungkin. loh. Apalagi dia belum ada contoh sebelumnya. Sehingga untuk membuat orang percaya lebih susah itu. Iya kan? Ya, misalkan kalau kita kayaknya lebih mudah kalau kita bilang ini ada Pak, ada skrip ini mirip banget sama ini bisa kayak Janji Joni Pak, gini-gini. Orang lebih oke, bisa tuh. Kebayang lah. Tapi ini nggak mirip apa-apa gitu. Ini baru pertama. Terus gimana cara meyakinkan orang kalau ini film works, lucu, kemudian bisa gitu. Sulit juga sih. Iya kan? Bahwa itu juga teman-teman ada seninya juga, yang mungkin teman-teman nggak sadari ya. Selain bagaimana seninya membuat skrip, kedua bagaimana seninya mengeksekusi skrip menjadi sebuah tayangan yang fix, final, dan yang ketiga adalah bagaimana meyakinkan orang gitu untuk percaya bahwa skrip ini bisa nih gitu. Iya. Itu peran sutradara, peran siapa ya? Nggak tahu saya. Pokoknya itu orang yang pintar ngomong lah. Pintar ngomong buat jualan ke sana tuh. Itu gimana? Saya nggak paham. Ini Pak film zombie komedi. Oh gimana? Ya nanti di awal gini, kebayang gak sih Dun gimana meetingnya kan? Untuk meyakinkan. Apalagi kalau produsernya tidak punya sense of humor yang sama dengan si penulisnya misalkan. Iya. Susah juga tuh cara jelasinnya. Masa gitu lucu? Iya Pak, ini lucu Pak. Soalnya di planting di sini. Iya di planting, terus kenapa kalau di reveal di belakang emang lucu itu? Ya lucu Pak karena gini. Wah, ini sulit sih. Iya kan? Bakal sulit banget. Dan itu kepala orang-orang penting loh yang diyakinkan gitu. Iya. Scriptwriter meyakinkan kayak sutradara dulu. Scriptwriter meyakinkan sutradara. Wah, keren nih. Kebayang nih timnya siapa aja DOP-nya. Oke. Siapa PH yang mau bikin? Si Anu. Wah, itu kan meyakinkan lagi, mentransformasi dari kepala ini ke kepala. Misalnya kamu produsernya kan kepalamu harus sama Dur visualnya ya kan. Iya. Nggak mungkin ada yang miss. Kalau miss Kayaknya mereka pakai storyboard deh pasti. pastilah. Storyboard jadi ini gini, ntar ini gini. Selain gini, storyboard gitu. kayak mungkin mereka bikin kayak pilot kali ya. Nggak tahu juga. Atau scene bukan ya scene pilot kali ya. Scene eksekusi contoh gitu loh. Karena kalau nggak kayak nggak bisa
Enggak tahu. Tapi kalau scene eksekusi contoh juga susah banget kalau Iyalah. dia mau bikin scene yang di belakang-belakangnya itu misalkan buat contohnya. Yang di belakang-belakang dibikin nggak akan lucu kalau nggak ada yang Iya, one cut-nya di depan itu. Iya juga sih ya. Susah juga gitu. Nontonlah teman-teman, Iya. itu film yang brilian sih, brilian. Iya. Dan tapi memang itu tambah pinternya tadi kayak tadi aku bilang bahwa awal tuh aku ngerasa dragging, agak dragging nih ada. Wah, bukan agak dragging banget itu. Itu maksudnya kayak apa sih? kayak Film apa? mana katanya lucu gitu. Dialog nggak penting, movement kamera asal-asalan, kadang fokusnya hilang, salah fokus gitu, apaan? Terus soundman-nya bocor, Terus juga ini actingnya juga kaku gitu. Dan ternyata setiap acting kaku di situ dijelaskan juga di belakang. Bayangkan, misalkan itu adalah aktor hebat, misalkan dia tuh aktor, terus disuruh acting kaku. Wah, kayak gimana itu? Maksudnya dia tuh aktor yang dikasih skrip kayak apa aja. Misalnya skrip kamu jadi orang susah, kamu jadi ini. Dia bisa gitu. Tapi bagaimana jadi orang susah tapi kau kaku? Kaku itu skill. The next level play itu. Iya tuh. Wow. Gitu. Jago juga kayak bagus banget. Wah, itu. Dan itu Istri saya tuh sampai ngefans sama si yang berperan jadi sutradara itu loh. Oh iya. Mukanya kayak Thomas Nawilis ya. Iya benar. Sampai ngefans, sampai dia tuh punya acara di Netflix gitu. Serial. Series serial apa? Dia tuh makan gitu. Dia seorang bapak-bapak yang cara menikmati hidup, bapak-bapak beristri beranak. Dia cara menikmati hidupnya, dia selalu senang hari Jumat. Jadi begitu hari Jumat kan weekend. Setiap weekend tuh dia akan dengan mobilnya itu jalan-jalan terus cari ke tempat-tempat yang orang nggak biasa makan di situ. Terus dia makan sambil komentarin makanan-makanannya dengan model-modelnya yang sutradara aneh itu kayak gitu. Sampai saya tuh ikut nonton kayak, wah emang orang ini aneh sih emang. Emang pantas dia jadi sutradara itu, emang aneh banget. Saya setiap kali lihat dia ingat Thomas Nawilis. Iya benar mirip banget. Aku juga pas lihat pertama, lah ini Thomas Nawilis. Iya. Pak Thomas ini. Terus nah ini kamu ngerasa ini gak Dur sebagai pelaku komedi, terus penulis skrip, terus pemain, kamu ngerasa punya sindrom kalau nonton itu jadi kayak pengkritis gak sih? Biasanya kan gitu tuh. Ya karena saya ini belum pengalaman sebenarnya nulis skrip baru 2. Main tapi kan udah sering. Iya, tapi saya bisa ambil contoh kayak di stand up deh. Walaupun kita sudah stand up dari 2012 sampai sekarang 2021, 9 tahun lah ya. 2022, 10 tahun. 10 tahun. Sudah 10 tahun stand up, tapi saya kalau nonton orang stand up tidak berusaha menerka punchline, tidak ini. Saya tetap menikmati sih. Ya. Aku kecuali dia udah kaku-kaku. Iya. Kecuali dia udah kaku-kaku, yang ini kita tuh mulai menerka. Iya. Ini dia gugup karena apa? Oh, ternyata dia tadi set up, dia belibet di sini. Punchline-nya ini, ya pantas nggak works karena dia belibet di setupnya yang ini, gitu-gitu. Tapi kalau selama dia tidak belibet, tidak ini, saya menikmati sih, nggak akan berusaha memikirkan punchline di kepala sih. Tapi iya sih bener sih. Kalau apa ya? Kalau film, apalagi tapi ya film lebih awam ya dari stand up. Stand up aja bisa menikmati kamu ya. Masih menikmati kok. Saya tuh bahkan sampai di tahap yang nonton stand up, saking bagus materinya, pulang saya pelajari strukturnya. Sampai segitunya, sampai pulang saya lihat ini, oh dia bikin gini tadi, oh isu ini dia bikin gini, oh jadi gini. Aku nggak pernah sampai segitu sih. Sampai segitu, sampai pulang bawa motor tuh kayak nonton di misalkan di teman-teman di Ketawa misalkan. Habis nonton terus ada satu beat yang terngiang-ngiang banget gitu. Saking lucunya terngiang-ngiang. Itu kadang pulang itu saya memikirkan apa beat lain yang bisa pakai format itu. Oh, diterapin pakai format itu. Iya, kadang gitu. Lebih seringnya lagi
Kalau yang di teman-teman yang di Indonesia yang kalau saya nonton lebih banyak ketawanya. Ada beberapa yang sampai segitu. Ada beberapanya yang sampai saya lihat strukturnya, cuman lebih banyak ketawa. Cuman kalau yang di Netflix itu, itu saya nonton, saya pelajari sih strukturnya. Aku Netflix terakhir nonton tuh yang orang yang main ini Crazy Rich Asian itu siapa? Yang orang Cina. Yang dia bilang Chinese people itu love money so much. Oh, yang Gong Xi-Fa-Cai. Iya. Ronnie Cheng. Ya, dia main di ini Ten Rings. Iya, Ten Rings juga. Ten Rings dia main. Iya, jadi yang orang punya klub berkelahi itu. Ya, itu. Aku nonton itu terakhir. Ya. Ronnie Cheng. Kalau kamu siapa Netflix yang terakhir? Saya bahkan nontonnya berulang-ulang kali. Siapa? Itu bisa sampai sekali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali saya nonton dan berulang-ulang terus. Itu semua spesialnya Dave Chappelle di Netflix. Ya. Saking bagusnya. Aku Dave Chappelle kenapa Durek? Gak ini loh, gak. Bagus banget no. Katanya pada bilang gitu, tapi aku nonton bagus tuh kayak banget. Gitu loh, masih yang kayak enggak. Bagus banget. Kamu tahu Dave Chappelle tuh ada yang saya lupa ininya apa judulnya apa gitu. Ada salah satu show-nya dia bilang gini, saya tuh saking jagonya saya nulis komedi, saya pengen berhenti, saya pengen pensiun karena saya sudah terlalu jago. Saya tuh nulis apa aja itu bisa lucu. Bahkan di rumahnya dia punya toples, isinya itu kayak frasa-frasa gitu. Kayak dua kata atau 3 kata gitu. Frasa-frasa di satu kertas gitu. Banyak kertas, di satu kertas itu ada 3 frasa gitu lah ya, kayak pergi ke rumah nenek gitu, kayak gitu-gitu. Nah, itu semua itu dia bilang itu kumpulan punchline. Tapi setupnya nggak ada. Jadi katanya dia sebelum show itu dia ambil satu punchline. Dia baca, dia kasih tahu punchline-nya ini. Tapi saya belum tahu ini materi setupnya apa, saya belum tahu. Tapi entah bagaimana nanti saya pengen deh menggunakan punchline ini. Kemudian sudah, habis itu dia ngobrol, bikin materi yang lain, cerita yang lain, storytelling yang lain. Tiba-tiba di satu titik ada satu cerita yang udah serius banget. Punchline yang tadi dia pakai no. Terus orang tuh masih ketawa sampai ada yang tepuk tangan, standing applause. Terus dia bilang gini, nah lihat tuh betapa hebatnya saya. Kalian udah tahu punchline-nya, tapi kalian masih ketawa bahkan standing applause. Ada ya Dave Chappelle. Ada. Jadi saya bilang wow, memang itu tuh saya pause. Kemudian saya balik ke depan, saya lihat lagi strukturnya. Oke, dia waktu kasih tahu punchline ini, abis itu dia ngapain tuh? Oh, dia cerita yang ini, Oh gini. Saya pelajari storytellingnya kemana, bawanya kemana, belokin kemana, gitu. Ketemu. Formatnya maksudnya cara dia bercerita, ngelempar dulu. Jadi jeda antara si pertama dikasih tahu ada 2 storytelling sebelum sampai ke punchline itu. Oh, 2 storytelling yang lengkap ada punchline-nya masing-masing. Iya, ada punchline-nya, lewatin 2 bit storytelling baru ke situ ya. Iya. Oke. Jadi sekitar lewatin 10-15 menit, tiba-tiba ada itu. Dan itu orang ketawa banget. Saya bilang, jago banget emang Dave Chappelle, jago banget. Berarti itu callback yang tidak memenuhi kaidah callback ya? Iya. Jadi dia kasih tahu hal yang mau dia callback tanpa setup. Iya. Dia cuma ngomong ini kata-kata ini, pergi ke rumah nenek misalnya. Ya udah. Terus tiba-tiba dia cerita, pergi ke rumah nenek. Wah. Semua orang ketawa, lucu banget. Coba nanti aku terakhir ini langganan Netflix hanya kalau ada misalnya aku lihat di Netflix stand up siapa yang menarik. Oh ini kayaknya seru nih, baru aku langganan. Karena aku berapa kali kalau aku langganan terus gitu, aku kadang-kadang kehabisan yang aku tonton di Netflix itu, rugi juga. Berhubung saya ini baru keluar dari penjara juga, maksudnya finansial belum stabil ya. Perlu strategi lah. Perlu strategi untuk menonton Netflix. Iya. Harusnya Anda gabung. Ke siapa? Ke orang-orang yang lain lah. Oh, ajak barengan. Iya. Ribet dulu. Saya dulu sama Viko. Saya Viko Yuda Keling sebelum sendiri ya. Saya Viko Yuda Keling, Alpi, Arafah. Oh, berlima. Kuman, kita 6 orang. Itu yang bayar per tahun?
Bayar per bulan. Oh, per bulan. Bisa buat berapa ini? Berapa apa? Berapa orang? Iya, device. Iya kan kayak 5 device. 5 device ya. 5 device tapi kami 6 orang. Oh. Jadi kalau 6 nonton berbarengan Ada satu nggak? yang kepental. Ada satu kepental. Oh. Tapi selama kami jalan itu tidak pernah ada yang 6 nonton bareng, nggak pernah. Padahal semuanya itu suka nonton ya. Iya. Cuman itu kita akhirnya 6 orang itu sebulan kita cuma 30.000 apa 40.000. Sama kayak Bayarnya pakai apa kan yang punya kartu kredit kan Vico. Jadi cuman kita bayar ke Vico 40.000 Iya. sebulan. Kalau sendiri juga kayak cuma 50.000 deh sekarang. 50.000 apa 100 gitu. Enggak, 50.000 ya? 50.000. Nah, itu. Tapi Jadi ya, kalau sendiri aja 50.000 mungkin yang itu kayaknya kita 20.000 mungkin bisa. iya. Ya segitu. Jadi lumayan murah lah. Iyalah murah banget. 20.000 bisa nonton segitu-gitu banyaknya. Dan bisa nonton CTS series season 2. Iya, betul. Season 3 nanti Season akan 3. tayang mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau ya nggak tahu masih di Netflix apa di mana nggak tahu. Ya mudah-mudahan masih di Netflix lah, jangan pindah-pindah. Iya. Terus saya tuh pokoknya saya kalau nonton stand up saya tulis aja stand up komedi gitu. Oh, kan ada kategorinya juga. Iya, ntar yang muncul di situ siapa-siapa aja saya nonton aja gitu. Terakhir saya nonton yang saya ketawa banget juga Ali Wong. Oh iya, Ali Wong. Lucu banget. Iya. Lucu banget. Dan saya nonton itu mungkin dalam rumah tangga saya itu kan ada hal-hal yang istri saya nggak bisa bilang mungkin atau dia nggak tahu cara bilangnya kayak apa. Saya nonton Ali Wong saya jadi ngerti apa perasaan istri saya gitu. Gila ya, semenggambarkan itu. Semenggambarkan itu. Jadi kayak saya nonton Ali Wong saya bilang, oh pantas istri saya tuh gini. Oh ternyata yang dia rasain ini gitu. Makanya Ali Wong tuh saya ketawa banget. Karena apa yang dia omongin tuh saya ngerasa kayak itu terjadi juga di rumah tangga saya gitu. Oh, lucu banget. Ali Wong ya sih termasuk yang stand up cewek. Karena nggak gampang ya nyari stand up cewek yang memang lucu dan ya aku nonton beberapa kayak dan serelate itu iya, terhadap laki-laki iya, juga gitu. Iya benar. Biasanya kan kalau stand up cewek kadang halnya yang dibahas kita kayak nggak relate. Nggak terlalu relate. cewek banget. Iya, terlalu iya. cewek banget. Ellen pun kamu Ellen nonton? Ellen tuh terakhir saya nonton juga yang masih yang di YouTube. Enggak, yang terbaru kan ada di Netflix. Iya, saya belum pernah nonton. Aku juga nggak selesai nonton Ellen. Gimana ya, mungkin kurang pas kali seleranya ya. Kurang kena gitu. Aku ngerasa Trevor Noah juga aku nggak kelar. Trevor Noah nonton? Belum. Itu aku juga. Kayaknya saya pernah nonton tapi nggak kelar juga deh. Ada beat dia yang lagi main ke India terus yang menurutku kayak terlalu nggak ada ini, kayak terlalu dibuat-buat gitu. Materi dia tentang itu, dia yang ada nari keliling, ada ular gitu-gitu. Tapi aku bisa ngerasain ini enggak lah, ini lebay. Maksudnya ini dibuat-buat gitu. Jadinya makanya aku nggak ngerasa oke gitu. Dan aku kalau nggak salah waktu itu ngobrol sama Isman sama Mo Sidik juga pas lagi jalan gitu. Ngerasain hal yang sama juga di special Trevor Noah yang itu juga sama-sama kayak kurang oke gitu. Kalau yang lucu banget yang terbaru lagi si favoritku itu Jeff Dunham. Oh belum nonton. Oh yang terbaru dia ada boneka baru lagi. Boneka barunya itu adalah karyawan White House pas masa Trump. Oh. Aduh lucu banget. Ntar deh saya nonton juga. Lucu banget Dur. Jeff Dunham. Kebayang gak sih dia kalau nggak salah rambutnya blonde juga. Dia adalah staff White House pas zaman Trump. Lucu banget. Ntar deh saya nonton. Jeff Dunham lucu banget sumpah. Oh saya nonton ini juga yang material dark material. Itu siapa? Siapa ya namanya ya? Pokoknya dia ngeluarin dark material gitu. Jadi satu set itu dari pembukaan sampai ending dark semua itu emang. Itu dark semua gitu. Ya ampun. Ada juga yang siapa yang berewokan gondrong pemain film deh di Netflix juga. Berewokan gondrong. Siapa ya? Lupa aku. Ada itu. Tapi coba nanti aku nonton Dave Chappelle lah. Dave Chappelle lah. Saya tuh sampai ngelihat dia tuh sampai kayak aduh saya pengen deh jadi kayak orang ini. Iya. Punya materi kayak dia ini. Iya. Maksudnya saking kerennya dan dia tuh tidak peduli LPM. Iya.
Jadi kalau dia lagi ngasih argumennya itu bisa 5 menit sendiri nggak apa-apa tuh. Abis itu baru dia kasih punchline gitu-gitu. Dan memang apa ya seharusnya memang stand up kan seperti itu kan. Iya. Enggak, ya bukan berarti nggak mentingkan LPM tuh nggak lucu, Iya. tapi ada bayarannya gitu. Iya betul Iya kan? betul. Nah menurut saya di makin kesini itu juga orang begitu deh kayaknya. Pastilah. Penonton tuh mulai paham bahwa ada komik yang setupnya panjang, yang ini. Toh yang di rata-rata yang komik-komik Amerika ini kalau kita nonton, rata-rata kalau sedang menjelaskan sesuatu itu bisa 2 menit. Iya. Nggak ada tawa sama sekali tuh. Iya, betul. Dan kalau udah di spesial memang sudah sah kayak gitu Iya, kan. iya. Nggak udah malah justru kalau kita spesial masih formatnya LPM menurutku kurang pas. Iya, kadang-kadang jadi nggak spesial ya. Iya, benar. gitu. Padahal kan orang datang ke special show seseorang pengen nonton lebih dari sekedar lucu gitu Iya, kadang-kadang ya. Iya, benar. Kamu dulu nonton nggak? Aku ini berarti geser ke stand up special. Di Indonesia stand up special show komika Indonesia yang menurutmu bukan bagus deh kata-katanya, tapi lebih ke memuaskan gitu. Entah dari lucunya, entah dari ya tadi mau lebih dari lucunya. Yang saya nonton ya, saya ini tidak terlalu banyak nonton Sama. stand up yang langsung. Oh, digital download. Yang digital download lebih banyak saya nonton. Tapi kalau yang langsung saya nonton dan merasa puas, mungkin Gilang Baskara lah ya, salah satunya. Salah satunya Gilang Baskara. Kalau pidato presidennya Awe saya nggak nonton langsung sih, saya nonton di digital download. Digital download. Kayaknya Gilang Baskara yang di teater Jakarta tuh. Itu terus mungkin LPL kalau pikir lo keren, Adriano Colby. Oh, Adriano Colby, iya. Itu fight juga sih. Fight. Lo pikir lo keren tuh. Itu apa kamu nonton langsung? Apa Nonton langsung. Oh. Karena saya waktu itu opener. Oh. Dan saya 2 kali. Jadi waktu dia LPLK Bali saya jadi MC. Waktu LPLK Jakarta saya opener. Jadi saya 2 kali lah lihat dia di Bali dan di Jakarta. Materinya sama lah, set listnya ini sama. Cuman di Jakarta itu tetap aja merasa wah keren banget lah. Iya. Adriano Colby. Colby kayak aduh keren banget ini apa setlistnya LPLK itu. Aku dulu salah satu spesial yang bener-bener apa ya keren dan apa namanya nggak menyangka gitu bisa itu spesialnya ini Tut Wuri Hangapusinya Mas Lukman. Oh saya belum nonton. Itu bagus banget ya. Aduh, nggak ada tapi ya ininya belum zaman direkam ya waktu itu ya kayaknya ya. Kayak udah zaman dong kita dari zaman. Tapi nggak ada rekamannya ya. Nah nggak tahu nggak dijual kali atau memang tapi itu aduh bagus banget ya. Dan katanya sama ruang tamunya Christina Hareva juga bagus. Aku nggak nonton. Saya juga nggak nonton. Katanya juga bagus. Terus di saat-saat itu kan saat-saat dimana saya masih di Malang. Nggak ke Malang ya, Krisna ya, ke Bandung doang ya. Iya dan itu kayaknya di luar jangkauan gitu. Kalau sampai ke Jakarta buat nonton tuh itu kan perlu duit, perlu ini. Jadi itu tuh kayak mitos aja di kepalanya kami tuh. Kami nggak pernah nonton dan sekarang ketika mau nonton nggak ada. Ada nggak sih ruang tamu? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Dan sayangnya abis itu 2 orang ini ya si Mas Lukman sama Krisna udah nggak stand up lagi ya. Iya. Iya jadi Mas Lukman nggak tahu juga akhirnya orang bilang bagus tuh, cuman saya pengen nonton gimana caranya. Ya. Aku juga nggak banyak nonton spesial show orang. Aku yang nonton ya paling Panji yang MDB apa ya di Bandung tuh waktu itu. Terus Om Sam yang di RRI Tanpa Batas volume 1. Terus Rindra bukan spesial show deh itu. Sama Mas Lukman lah termasuk. Itu adegan terakhir dan dia tuh bagusnya menurutku ya Mas Lukman itu dengan tempat dan tema itu kayak kawin. Tempat di Bulungan dengan kesederhanaan tempat yang maksudnya bukan tempat yang keren banget gitu, tapi dia membicarakan tentang
dia bagi 2 babak gitu. Satu babak ya materi-materi enteng. Satu babak lagi materi yang tentang pendidikan gitu. Endingnya dia kayak dia di set di panggungnya itu ada bikin gubuk gitu. Ada bendera merah putih gitu. Bendera tiangnya kalau nggak salah miring, pas terakhir tuh dilurusin tiangnya terus dihormat gitu. Anjing gitu aku merinding nontonnya. Itu bener-bener kayak anjing gitu. Iya. Mas Lukman tuh dulu salah satu yang aku gak nyangka bakal seedan itu gitu. Udah nggak tahu Mas Lukman, aku pengen ngajak dia ngobrol sih di Ngono. Karena kenapa nggak aktif lagi, sayang gitu. Padahal Mas Lukman tuh dulu termasuk komik yang inilah, komik yang awal-awal bagus gitu kan. Lukman Bernakti. Inilah Pak Irfan Karta pada zamannya lah. Iya. Kalau sekarang kita punya Pak Irfan Karta. Iya. Dulu sebelum Pak Irfan Karta ya itu tuh Mas Lukman itu. Dulu dia komedi body suci. Iya. Levelnya udah kayak di atas yang rata-rata gitu Mas Lukman tuh dulu, dan memang keren banget. Aku dulu tahu dia di Stand Up Night Bandung ketiga. Ini orang siapa? Dulu kamu ngalamin gak sih stand up night itu dulu Bandung banyak komik-komik yang awal-awal yang banyak dari Jakarta, kayak Rindra tuh pertama muncul di Bandung tuh aku nggak tahu siapa. Rindra, Mas Lukman ini siapa sih ini? Tapi lucu banget. Saya Sun Bandung tuh nonton di YouTube doang. Oh, di YouTube. Saya nggak tahu itu Sun berapa yang Regi Hasibuan tampil, yang bambu-bambu. Oh, banyak bambu-bambu. Itu Saung Ujo ya? Bukan, Saung itu Regi itu Sun 2. Oh, Sun 2 itu ya? Di Bobber Cafe yang Jalan Sumatera kalau nggak salah. Bukan. Orang ada bambu-bambunya kok. Oh. Saung Ujo kayaknya itu. Iya, Saung Ujo. Dia Sun berapa ada ya? G juga. Oh, Sun 3 berarti. Stand Up Night Bandung 3 ya, apa 2 ya? Jadi Bandung tuh Stand Up Indo kan bikin Stand Up Night. Satu kan di Comedy Cafe, 2 di Rolling Stone. Nonton nggak? Di YouTube semua tuh ada tuh. Kalau yang Comedy Cafe saya nonton, Rolling Stone tahu dah. Yang Kang Soleh bahas toilet cebok pakai tisu. Itu di Rolling Stone. Rolling Stone. Kayaknya lupa deh saya itu. Terus ketiga di Bandung, di Bobber Cafe Jalan Sumatera. Itu ada Mongol pertama kali. Itu Stand Up Night Indo. Stand Up Indo. Bukan, ini Stand Up Night Bandung. Oh, berarti Stand Up Night 2 kayaknya itu. 2 apa 3 kali. Itu pertama. Oh, Regi dari Malang kan? Iya, cuman kan dia Iya. lagi kerja, maksudnya waktu itu kerja di Jakarta. Di Jakarta ya, udah nggak di Malang ya? Iya. Wah, zaman-zaman dulu gila sih. Kita stand up dulu ya. Iya, itu saya nonton di YouTube itu. Oh. Pokoknya Mas Regi, Gilbas ada kali ya. Iya, pokoknya G itu naik stand up night di Bandung tuh barengan Gilbas. Iya itu berarti. Iya, terus ya itu Rindra, Panji terakhir kalau nggak salah ya. Iya kayaknya. Iya, kayaknya. Panji kalau nggak salah terakhir itu. Rindra, Mas Lukman gitu-gitu. Nah terakhir nih Dur, kamu kan sekarang sedang menggeluti penulisan skrip. Memang seneng Dur atau karena keadaan? Enggak, seneng nulis emang. Itu juga yang mungkin membuat saya jadi cinta sama stand up. Karena stand up pada dasarnya nulis. Betul. Saya tuh menikmati banget menulis tuh. Kayak mulai dari duduk ngelamun mikirin ide, kemudian begitu dapat ide ditulis. Setiap prosesnya itu saya nikmatin. Saya suka gitu. Kalau yang aku nonton Abdur ya teman-teman, dari Ngabdur. Banyak informasi kehidupan Abdur tuh bisa kamu tonton di Ngabdur. Iya, banyak banget di Ngabdur. Sampai obrolannya sampai bingung sama ngobrol apa lagi. Sosro bahu. Iya, udah sosro bahu lah apa sampai masalah tol gitu tahu. Tapi jadi Abdur ini aku bisa bilang memang fase hidup seseorang tuh memang seharusnya seperti yang Abdur lakukan ini, bahwa orang tuh pertama tuh harus senang membaca dulu. Dengan membaca baru dia bisa menulis yang baik. Setelah menulis yang baik baru bisa berbicara yang baik kan. Berbicara baik itu maksudnya dengan struktur yang jelas. Apa poinnya apa kalau tiap ngomong. Dan kamu kalau baca itu dari umur berapa seneng? Saya
Saya novel pertama yang saya baca kelas 3 SD. Anjir. Novel apa? Bukan novel sih, itu lebih ke cerita anak kecil yang 60 lembar lah. Tapi dia udah nggak ada gambar. Oh, oke. Judulnya Nawi Anak yang Tekun. Waduh. Nemu di mana itu? Jadi bibi saya itu kerja di SMP. Di SMP itu suatu saat adalah buku-buku yang mungkin sudah tidak dipakai gitu, pengen diperbaharui. Terus dia bawalah satu buku ini, Nawi Anak yang Tekun, ini buat saya gitu. Coba dibaca gitu. Ya, karena saya nggak punya buku bacaan kan. Saya tuh komik pun minjem ke teman, ke teman gitu-gitu, nggak pernah punya sendiri gitu. Nah, dibawalah ini Nawi Anak yang Tekun. Terus saya baca. Terus kok seru gitu. Itu udah ngerti tuh ya. Iya, disitulah saya merasa betapa nikmatnya berimajinasi. Gara-gara si buku Nawi Anak yang Tekun itu kayak, karena gambarnya itu cuman beberapa doang. Jadi kayak misalkan awal bab ada gambar, abis itu nggak ada lagi gitu-gitu. Terus bercerita tentang seorang anak yang Nawi namanya dia punya adik 2 apa 3 orang gitu. Kemudian dia anak yatim, mereka anak yatim, dia harus bantu ibunya untuk mengurusi adik-adiknya. Jadi dia sekolah, habis sekolah pulang dia kerja di mebel-mebel gitu, bikin-bikin patung, bikin-bikin ayam, bikin apa untuk jualan gitu-gitu. Terus ditambah lagi dengan dia tuh kakinya panjang sebelah. Waduh. Jadi dia sering dibully sama orang. Nah, saya baca itu, saya jatuh cinta banget tuh sama tokoh Nawi ini dan juga cerita itu. Mulai dari situlah saya mulai mencari buku-buku yang tidak bergambar. Oh. Jadi mulai jatuh cinta. Jadi Bobo, komik-komik Dragon Ball saya baca, cuman baca sekenanya aja, tidak terlalu jatuh cinta banget gitu. Nah, saya jatuh cinta banget sama novel-novel itu karena saya berimajinasi. Wah. Nah, dari situlah kemudian naik SMP mulai Mirawe itu saya baca-baca Mirawe. Terus sampai kuliah baca-baca buku-buku novel. Terakhir yang kamu baca apa? Novel. Terakhir novel. Aduh, novel atau terakhir buku apa deh, ya? Buku. Kalau buku, karena CTS kemarin jarang baca, saya terakhir itu Bangsa Terbelah masih. Oh, yang siapa itu pengarangnya? Ihsanuddin Nursi. Oh iya, Ihsanuddin. Masih itu. Itu juga orang keren tuh. Oh, keren. Dia apa ya jatuhnya? Pengamat politik ya? Apa kriminolog sih? Nah, apa sosiolog? Nah, beliau itu pokoknya S1 dan S2-nya tuh beda. Beda. Tapi emang keren itu orang. Beda jurusan. Gagasannya sih oke. Iya. Jadi kayaknya S1 entah S1-nya tuh sosial politik gitu, S2-nya ekonomi, S3-nya apa gitu. Jadi semua bahasan itu. Iya. Jadi kalau dia ngomong politik jago, ngomong ekonomi pun jago gitu. Iya. Kamu ini enggak Dur merasa apa namanya? Untuk orang yang suka baca itu pasti kan butuh fisik ya. Butuh wujud fisik buku gitu. Beda sama baca di Kindle, baca di internet tuh kan beda banget ya feel-nya. Iya. Karena enggak apa gimana? Kayak gerakan kita megang buku ini teman-teman kalau pembaca itu tuh benar-benar kayak meninggalkan dunia kita yang iya kan? Kamu ngerasa gitu juga nggak? Iya, saya nggak bisa baca di internet, di handphone, di laptop atau di iPad gitu-gitu. Nggak bisa saya. Terus sekarang itu lelah mata saya. Saya baru 2-3 lembar lelah gitu. Dan kayaknya nggak itu tadi bahwa kita kalau baca buku kan kita kayak seolah-olah meninggalkan dunia kita kan. Iya. Nggak akan mungkin ada notifikasi WhatsApp di buku. Iya gitu. Kalau di HP kita baca-baca ya ada notifikasi masuk gitu-gitu. Nah, sekarang kamu ngalamin karena kayak kita susah nyari toko buku yang apa kayak kalau dulu sih masih banyak lah ya tempat jual buku fisik gitu. Buku yang baru-baru mainstream ke Gramet, buku yang nggak mainstream atau buku-buku lama, buku-buku yang jarang itu dijual ada pasti di tiap kota tempat-tempatnya kan. Iya. Nah sekarang kamu ngalamin susah nggak nyari di mana sih nyari buku gitu? Enggak, menurut saya malah lebih gampang sekarang. Oh iya. Iya, sekarang tuh semudah ini sebenarnya. Jadi saya tuh sempat berpikir kayak, aduh,
cari buku kayaknya susah deh. Misalkan buku yang sudah tidak terbit lagi di Gramet, sudah tidak ada, carinya susah deh. Gini-gini harus tunggu pameran dulu, apa gitu-gitu ya. Ternyata saya salah. Sekarang itu semudah kita buka Tokped dan Shopee, banyak banget. Oh iya sih. Banyak banget. Tapi itu kalau kita tahu apa yang kita mau. Iya. Iya kan. Tapi kadang gini, misalkan taruhlah saya misalkan terakhir yang saya beli itu buku-buku Kobam, komunitas bambu tuh, yang masalah Papua saya beli. Karena itu memang saya tahu, saya pengen beli itu. Nah kadang-kadang itu saya masuk ke etalase tokonya. Oh, di Tokped itu. Iya, jadi saya beli buku itu tapi lihat-lihat saya ada lihat-lihat dia jual apa aja. Saya lihat. Oh, buku ini ada ini. Oh, ini wishlist Oh, ini wishlist gitu-gitu. Terus kadang-kadang ada rekomendasinya di bawah toko lain yang model kayak gitu juga. Masuk lagi. Oh, banyak ya ternyata di banyak banget, lebih gampang sekarang. Wah, teman-teman. Gampang banget sekarang. Masa kayak buku-buku susah gitu ya. Yang dulu kayaknya kita harus cari ke Surabaya, kita harus cari, enggak, kita buka aja di Tokped, Shopee ini ada. Ada aja yang jual. Tuh teman-teman, aku juga baru tahu ternyata sekarang di Tokped. Wah, benar. Kayak Baksa Terbelah tuh kan di Gramet nggak ada itu. Iya. Itu di Gramet nggak ada. Saya tuh karena penasaran dengan Bapak Ihsanuddin Nursi ini, kemudian saya coba cari saya carilah Wikipedia, googling Wikipedianya, saya baca. Terus saya baru tahu kalau dia nulis buku. Kemudian saya carilah bukunya dia ini. Cari di Tokped, ya banyak banget yang jual. Oh. Harganya 83.000 apa ya? Enggak, buku-buku lain rata-rata harganya masih make sense. Maksudnya enggak mahal kan? Enggak, kecuali buku-buku, ada buku yang mahal kayak buku-bukunya Kobam itu untuk buku-buku yang agak langka, misalnya buku Mustika Rasa tuh. Buku Mustika Rasa itu tebelnya beginilah. Buset. Itu dibukukan di zaman Soekarno. Jadi pada waktu itu ceritanya itu Indonesia sempat mengalami gizi buruk kan. Maksudnya kita baru merdeka. Untuk menyamakan gizi Sabang sampai Merauke ini, dikumpulkanlah seluruh resep Nusantara sama pemerintahan Soekarno. Dikumpulkan seluruh resep Nusantara dari A sampai Z, dikumpulin semuanya, dijadikanlah buku namanya Mustika Rasa. Nah, buku inilah menjadi panduan untuk seluruh dinas-dinas untuk mengajarkan masyarakat mau bikin menu yang enak tapi tetap bergizi, itu ini diajarkan tuh ke seluruh bangsa ini, ke seluruh rakyat. Dinas-dinas turun ngajarin pakai buku namanya Mustika Rasa. Nah, buku itu kalau nggak diskon itu sekitar 1,3. Anjir. Apa 1,2 gitu. Itu kalau nggak diskon. Buku resep isinya itu. Kamu beli? Istri saya beli. Mustika Rasa judulnya. Tebelnya segini tuh. Nama resep makanan dari makanan yang mulai huruf A sampai huruf Z. Ada semua. Ada semua gitu. Wedang, jahe, apa semuanya. Tapi itu mungkin sekarang kita merasa kayak hal yang mahal, tapi dulu itu ide itu brilian loh. Iya. Sih. Jadi seluruh masakan Nusantara ada di situ resepnya. Dan itu kan berangkat dari fenomena gizi buruk, pemerintah bingung gimana caranya, terus punya ide. Ya kan kita punya masakan di setiap daerah. Kenapa nggak semua itu kita sebarkan? Iya. Zaman segitu loh istilahnya, gila ya. Punya ide gitu. Betul. Membukukan resep untuk dibagi ke semua. Wah, anjir. Itu namanya Mustika Rasa. Nah, buku-buku di komunitas bambu tuh untuk buku-buku yang begitu mahal. Ada lagi buku yang dari Warung Sejarah RI itu. Ada dia di Twitter namanya Warung Sejarah RI. Nah, dia jual buku juga. Nah, tapi buku-bukunya dia ini memang harganya mahal-mahal juga karena bukunya dia itu buku-buku kuno. Buku-buku yang terbit tahun 47. Yang kalau kita beli pun kita baca pasti kepala sakit karena ejaan lama. Kepala sakit gitu. Kamu udah pernah baca salah satu buku-buku kayak gitu? Saya punya buku ejaan lama tuh buku-bukunya Buya Hamka. Oh iya. Jadi kayak Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, saya punya yang buku lamanya. Yang tebalnya segini, udah kusam, udah ini.
terus buku-bukunya dia yang lain. Itu kamu baca atau koleksi aja? Baca. Ini apa, Bertualang ke Delhi atau apa gitu judulnya. Bertualang ke Delhi, apa ke Delhi gitu. Punya Buya Hamka. Itu juga ejaan lama. Waduh. Senang aja gitu kayak, saya punya loh bukunya gitu. Tapi pas kamu baca bisa mengikuti. Bisa karena dia tebalnya segini juga, jadi masih aman lah. Masih aman lah ya. Cuman ya itu 2-3 halaman saya ngerasa kayak, aduh capek juga ya. Dan dulu tuh kan masalah framing si tulisan itu masih mepet-mepet. Iya, layout ya. Iya, layout mepet-mepet, nggak kayak tulisan-tulisan sekarang yang ada jaraknya gitu. Iya. Dulu masih mesin tik Mesin loh. tik. Tuk tak. Mepet-mepet gitu kan. Terus apa namanya? Udah mepet-mepet, mungkin karena irit kertas atau apa gitu. Terus mungkin kertas karbonnya atau fotokopiannya nggak bagus. Kadang-kadang ada yang jadi ini satu lembar gitu, satu garis diagonal gini set. Itu tuh ini semua gitu. Hurufnya hilang. Satu garis gitu. Atau hurufnya numpuk geser gitu kan. Iya gitu. Kadang gitu ya, itu ada PR. Tapi kamu, terakhir deh. Kamu sebenarnya lebih seneng membaca buku buku cerita atau buku pemikiran? Dua-duanya suka. Dua-duanya saya suka. Kalau buku cerita saya suka misteri yang plot twist gitu. Kayak apa contohnya? Indonesia tuh contohnya Indonesia itu ada namanya judulnya Rahasia Mede. Rahasia Mede. Penulisnya E.S. Tito. Oke, tahun berapa tuh? Kira-kira 2000-an, 90-an, 80-an. Saya kurang tahu ini tahun berapa. Lama tapi. Buku lama. Sekarang udah nggak ada lagi di Gramet. Oke. Buku judulnya Rahasia Mede. Ini buku menurut saya Da Vinci Code-nya Indonesia. Anjir, serius? Saking bagusnya no. Jadi plot twistnya kayak Da Vinci Code gitu. Dan tidak asal plot twist. Plot twistnya itu berdasarkan sejarah. Jadi ada fakta-fakta sejarahnya. Entah ini fakta atau apa. Cuman main cerita tentang konspirasi atau apa. Cuman berdasarkan data. Nggak asal gitu. Iyalah. Kayak Da Vinci Code gitulah. Anjir, ada Indonesia. Ada banyak yang kayak gitu. Yang versinya Indonesia ya. Yang model-modelnya kayak Da Vinci Code. Rahasia Mede menurut saya yang nomor 1. Ada lagi yang Rizky Adiasmara kalau nggak salah, Jakarta Secret. Jakarta Secret. Kemudian ada lagi apa ya? Banyak yang Novus Ordo Seclorum tentang kesehatan, dunia kesehatan Indonesia. Kayak gitu-gitu. Terus ada lagi apa ya? Pokoknya buku-buku misterinya Indonesia yang modelnya kayak Dan Brown. Jadi kayak misalkan mengkaitkan fiksi sama fakta. Betul. Fakta sejarah, bukan sejarah juga ya. Maksudnya ya fakta aja gitu. Iya, yang plot twistnya tuh kita bisa cari di Wikipedia gitu. Dan nggak asal. Iya, Jakarta Secret itu Jakarta Secret kayaknya. Jakarta Secret itu salah satu novel yang bikin saya jalan-jalan ke taman jadi ada Taman Menteng atau Taman Suropati atau apa gitu. Di tengah-tengah itu ada kuburan Belanda. Saya nggak tahu Taman Menteng apa, pokoknya yang di sana. Saya pernah tuh ke sana hanya untuk ngecek ini bener nggak nih. Bener ada di situ. Dan itu tuh udah orang anggap kayak biasa-biasa aja sampai nggak pikir itu ada sebuah ada sebuah kayak ada tulisan-tulisan yang kalau kita perhatikan itu tulisan-tulisan yang punya arti yang ditulis di Jakarta Secret gitu. Wah, anjir, keren banget. Ada lambang ininya Freemason-nya gitu-gitu. Terus ada gitu-gitu. Wah, keren tuh. Apa Mede? Rahasia Mede. Jakarta Secret. Sama ada Novus Ordo Seclorum. Tuh, teman-teman. Tuh 3 buku yang versi menurut Abdur adalah Dan Brown-nya Indonesia tuh. Iya, banyak. Menarik tuh. Yang saya nggak tahu ini teman-teman suka atau enggak, cuman saya lihat di netizen Twitter sih rata-rata nggak suka ya. Cuman kalau saya itu suka yang Terelie Negeri Para Bedebah. Oh, Terelie, iya. Yang Negeri Para Bedebah. Itu bagus juga tuh. Oh, berarti kamu update. Maksudnya
aku suka baca dulu, tapi aku sekarang udah di fase yang nggak baca gitu. SMA tuh aku ketolong karena SMA aku punya purpose yang banyak novel-novel sastra. Dan kita ada tugas resensi novel sastra. Iya, iya, iya. Bikin resensi novel sastra itu novel sastra pertama kali aku coba baca, susah banget. Ziarahnya Iwan Simatupang. Segini doang bukunya, tapi nggak ngerti aku apa itu. Baca sampai 3 kali, sampai terakhir aku saking bingungnya Dur. Apa coba? Aku minta tolong mamaku bacain, aku dengerin. Oh gini maksudnya. Karena kadang-kadang aku ngerasa kayak mentok banget. Ini apa sih maksudnya gitu, susah banget gitu. Iya, iya, iya. Dan disuruh bikin resensi itu, gimana aku bikin resensi kalau aku nggak ngerti apa itu kan? Apa ini isi buku ini? Iya. Iya, iya. Sampai aku minta tolong mamaku itu, Ma tolong bacain dong Ma, satu buku. 3 hari atau berapa hari gitu mamaku bacain. Aku dengerin. Oh gini. Karena ternyata mungkin aku agak ketolong dengan audio juga tipenya. Auditori juga kayaknya. Iya, iya, iya. Kan ada yang tipenya baca, ada yang auditori, ada yang apalah gitu-gitu. Nah, setelah itu jadi ketagihan. Baca novel sastra. Iya. Nah, kebetulan guruku sastra juga perbendaharaannya lumayan oke lah, dia ngasih tahu apa bla 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 gitu. Tapi setelah kuliah hilang aku. Perpus kampus nggak ada yang itu. Iya, tapi memang zaman kuliah, zaman sekolah kita terutama ya, kalau kuliah perpus kampus oke lah, masih ada buku-buku yang baik lah. Iya. Tapi kalau zaman sekolah saya disuruh resensi itu dari perpus sekolah, emang susah karena buku-buku terbitan Depdikbud nih ya ampun. Ya ampun, sampai saya itu punya pemikiran, kan buku-buku Depdikbud di zaman kita sekolah tuh kan di covernya aja, di cover pertama cover atau kalau nggak di lembar pertamanya ada tulisan buku ini tidak diperjualbelikan. Menurut saya sih memang tidak diperjualbelikan saking jeleknya. Dijual belikan juga orang nggak beli itu. Bukan karena sesuatu yang rahasia apa-apa. Bukan. Memang kayak aduh, enggak deh gitu. Masih mending kita cari buku Erlangga apa 3 serangkai, apa Intan Pariwara. Ketimbang buku-buku Depdikbud ini aku kayak aduh, apaan sih? Biasanya logo di depannya tuh anak sekolah kartun gitu ya. Iya. Terus kadang buku-buku itu pun tidak dipakai sama guru-guru kita gitu. Lebih Guru-guru milih tuh Erlangga, lebih milih Intan Pariwara, Erlangga Grasindo. Gitu. Iya, jadi kayak punya buku itu tuh pinjam ke perpus nggak guna juga, guru nggak pakai juga gitu. Aduh. Tapi itulah teman-teman. Maksudnya aku salah satu yang aku pengen banget obrolin dari Abdur adalah poinnya ini, selain masalah ya tadi film segala macam, bahwa kebiasaan baca tuh bukan kebiasaan yang susah ya. Maksudnya bukan hal yang luar biasa sebenarnya. Iya, bukan benar. Tapi itu penting gitu. Iya nggak sih, bahwa banyak hidup ketika orang banyak baca tuh dia banyak ilmu gitu. Beneran. Iya gak sih? Ya, tapi menurut saya kan banyak juga orang yang bilang, aduh saya tuh pengen suka baca, cuman kok nggak suka gitu. Menurut saya, kayaknya dia belum menemukan satu buku yang bikin dia jatuh cinta doang gitu. Iya betul, setuju. Saya kebetulan sudah jatuh cinta dari Nawi Anak yang Tekun itu gitu. Seandainya nanti suatu saat ketemu satu buku yang bikin jatuh cinta, aduh pengen baca terus buku itu. Benar. Sampai kadang saya kalau dapat buku yang bagus, terus sudah selesai nih, saya nggak pengen baca buku yang lain dulu gitu. Oh, biar tetap terngiang. Iya, karena saya takut saya lagi enak nih baca buku, maksudnya lagi suka banget dan sudah selesai dan suka banget buku ini. Saya nggak mau tiba-tiba saya baca buku yang lain dan tidak sebagus buku ini gitu. Dan mengacaukan moodnya ya. Iya, jadi mood kayak. Jadi kalau aftertaste tuh pengen yang enak aja gitu udah. Yang enak aja, yang udah terakhir nggak. Kayaknya bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sampai sebulan gitu baru saya bisa baca lagi buku yang lain gitu. Karena saking sukanya. Tuh teman-teman, bahwa dan itu penting gitu. Maksudnya kelihatan ke orang yang memang banyak baca itu pasti kalau di Twitter terutama atau di IG tuh nggak asal ngebaca doang gitu. Kayak generasi sekarang yang mental health gitu, menurutku banyaklah baca. Iya, nggak tahu, mungkin karena sekarang. Tapi kalau ada orang yang suka, misalkan kayak Reno suka auditori gitu ya, ada juga sekarang itu. Apa tuh? Scribble namanya ya. Apa Scribble? Script ini nih.
Oh. Ini buku-buku Mm-mm. dibacain sama narator. Oh. Jadi kita tinggal pasang headset, misalkan buku The Intelligent Investor. Udah kita klik, udah Dengerin. tidur dengerin. Dia baca dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Ada orang yang bacain. Ada. Iya, script. Bayar tapi ya. Bayar tapi. Iya. Saya pun kalau ini saya perlakukan seperti Netflix. Oh. Jadi kalau ada buku yang saya pengen, karena dia kan gak ada buku bahasa Indonesia kan. Iya. Buku bahasa Inggris. Jadi kalau ada buku yang saya pengen dengerin, itu baru saya langganan. Untuk sebulan saya dengerin selama sebulan. Tapi Oke lah. Kadang saya merasa ketika ada si narator ini baca, saya agak lebih paham daripada saya baca sendiri. Iya kan, karena ada komanya jelas gitu ya. Iya, dan karena berbahasa Inggris kan, Iya. jadi kadang kalau saya baca nadanya salah, Iya. maksudnya cara ngambil napasnya salah, kalimatnya jadi salah Buyar, gitu. Iya. Ini konteks, karena ada konteksnya kalau orang bacain kan. Iya, dia tahu konteksnya. Oh ini kalimat marah, dia bikin jadi marah. Iya. Dia ada gitu, jadi nggak. Berarti bukan cuma baca, apa istilahnya drama radio kali ya, drama suara kali. Enggak, dia baca, tapi ada dramaturginya gitu. Dramaturgi atau apa? Jadi misalnya dia baca, Yono pulang ke rumah. Assalamualaikum. Oh, Jadi ada perubahan nada. Iya, intonasinya gitu. Intonasinya berbeda gitu. Wah keren. Jadi ketika ada dialog, itu dia berusaha untuk pakai emosi sesuai itu. Wah keren gitu. dong. Keren. Apa skrip namanya? Skrip, SCRIBD. Nah itu nanti gue kasih logonya di sini teman-teman. Strip. Ini lumayan nih. Tuh teman-teman. Buat dengar-dengar kalau auditori. Iya benar. Nah jadi itu tadi ilmunya adalah kalau sekarang mau beli buku di Tokped dan Shopee banyak. Betul, ternyata. banyak banget. Lebih mudah dan lebih lengkap ya. Kita mau apa aja ya bisa relate tadi, ada toko-toko yang berhubungan relate-nya gitu-gitu. Kalau butuh, ternyata ada di Indonesia novel konspirasi yang bagus. Tadi Rahasia Mede, Jakarta Secret sama Novus Ordo Seclorum tuh. Silakan kalau emang tertarik baca, dan gue sih kayak tertarik sih buat beli lagi buku kalau tahu di Tokped gitu lengkap. Iya banyak loh. Karena kalau kita buku-buku langka tuh ada di Tokped. Kita pembaca tuh sangat seneng ya kalau tiba-tiba menemukan, wah ada ini, iya kan? Iya. Terus kita kayak surfing nyari apa ya gitu kan, wishlistin dulu kapan beli ntar dulu. Cuman kalau buku-buku langka itu yang stoknya cuma satu, kita wishlist keburu orang lain beli. Ya udah, bukan rezeki. Iya, bukan rezeki, benar. Tapi emang itu jauh lebih, itu bisa maksudnya. Tapi jeleknya juga kadang karena dia tahu itu buku dicari, dia kasih harga nggak karu-karuan juga. Oh, ya pinter-pinter kita lah kalau itu. Maksudnya harus ya sesuaikan budget aja. Iya. Jangan ini jangan memaksakan juga gitu. Dan itu menjawab kegusaranku bahwa ini sekarang nyari buku di mana ya gitu. Ternyata ada. Tokped, Shopee banyak beneran. Thank you Abdur. Saya kerjaan saya gitu soalnya. Iya loh. Cari buku apa ya gitu-gitu. Iya. Saya masuk ke etalase karena ada aja setiap bulan kan dia update. Bahkan kalau dulu sebelum marak inilah Tokped Shopee, saya masih ke Blok M. Oh. Jadi kadang-kadang janjian sama Arya cari komik, saya cari buku. Oh, di mana sih Blok M? Itulah ya, pokoknya lantai-lantai bawah itu. Entah itu Blok M Plaza, kan ada dua ya. Iya, Blok M Plaza yang mall, itu Blok M Square. Filosofi Kopi. Itulah saya nggak paham tuh. Pokoknya itu aja, saya nggak tahu itu namanya apa dia tuh. Pokoknya yang di bagian bawah-bawah. Iya. Dan sekarang sudah ada Tokped dan Shopee, cari aja di situ. Iya, mereka udah buka akunnya aja juga di situ. Iya, udah itu. Orang-orang yang di Blok M ini. Dan buat teman-teman yang mungkin yang nonton ini dari luar Jakarta, itu bahwa sekarang ada ada marketplace yang memang membantu kita untuk orang-orang yang suka baca. Karena pasti ada kok orang-orang yang juga kayak aku yang memang ini nyari di mana gitu, bingung gitu. Dulu kita sering banget kayak di Jogja tuh ada di dekat Malioboro itu, apa ya namanya, aku kok lupa. Itu tempat buku-buku lawas gitu. Tapi udah lama nggak ke situ karena udah di Jakarta juga, dan ketolonglah ada Tokped dan Shopee. Terima kasih Abdur.
Sama-sama Bapak Reno. Thank you banget udah datang ke Ngono, aku senang banget. Kalau teman-teman suka silakan like, comment, share, subscribe sebanyak-banyaknya. Kita doakan semoga Abdur semakin sukses. Amin. Semoga Reno juga. Dan ini kita syuting menuju bulan puasa, mohon maaf lahir batin dulu. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah Selamat puasa. juga untuk melihat orang lain menunaikan ibadah puasa. Iya. Tapi seru ya tahun ini puasa pertama tanpa ada sweeping. Iya ya. Karena kan organisasinya udah nggak ada. Oh iya. Nggak tahu juga kalau ada yang lain. Iya. Makasih teman-teman. Sama-sama.